Alcatraz adalah pulau kecil yang ada di San Francisco yang masih dipenuhi hutan. Ada satu bangunan di pulau ini yang dulunya sempat dijadikan sebagai fasilitas militer. Tapi setelah terbengkalai di tahun 1934, bangunan ini diubah menjadi penjara dengan sistem keamanan yang tinggi. Karena dulunya kan bangunan ini adalah fasilitas militer, jadi wajar sistem keamanannya luar biasa. Katanya sih nggak bisa ditembus dari luar maupun dari dalam. Jadi cocoklah untuk dijadikan sebagai penjara, khusus untuk menampung para narapidana kelas kakap atau yang pernah dan sering kabur dari fasilitas penjara lain. Gak cuman memiliki fasilitas keamanan bangunan yang kuat, karena bangunan ini dikelilingi oleh hutan, para narapidana akan semakin sulit untuk kabur. Nah, hutan ini juga menyimpan banyak banget mitos dan cerita-cerita seram. Bahkan banyak yang percaya ada semacam siluman yang tinggal di hutan yang ada di Alcatraz yang memakan manusia. Entah benar atau enggak, tapi itu rumor yang beredar. Kalaupun narapidana yang kabur berhasil survive di hutan, mereka harus menyeberangi lautan yang dinginnya sekitar 0 derajat sampai 10 derajat Celcius. Yang menurut para ahli, kalaupun ada manusia yang bisa berenang, mereka cuma bisa bertahan selama 2 jam, kalau enggak pasti mati kedinginan. So, wajarlah ya kalau dibilang impossible untuk bisa kabur dari penjara Alcatraz. Terus gimana dengan nasib para tahanan di penjara ini? Katanya kan ini penjara paling kejam yang ada di dunia. Well, sebenarnya ada beberapa fasilitas yang cukup bagus untuk para narapidana yang ada di sini. Tapi hukuman yang diterapkan di penjara Alcatraz memang benar-benar kejam. Kalau misalnya ada narapidana yang melanggar beberapa peraturan, mereka bakal disiksa. Salah satu penyiksaannya adalah diasingkan dan gak punya teman ngobrol sama sekali, dimasukin ke dalam sebuah sel yang sangat kecil, di mana di situ narapidananya cuma bisa berdiri tegak, tanpa cahaya matahari, tanpa makanan dan minuman selama sekitar 2 minggu. Kayaknya sih minuman tetap dikasih, tapi makanan yang nggak dikasih. Soalnya kalau misalnya nggak minum selama 2 minggu, pasti udah meninggal. Nah, tapi seperti yang gue bilang, dibalik kekejaman hukuman yang ada di Alcatraz, para narapidana juga diberikan fasilitas-fasilitas yang bagus. Mereka semua tinggal di sel tahanan sendiri-sendiri. Bisa mandi air panas, ada jam bermain musik, dan napi yang dianggap berkelakuan baik diperbolehkan bekerja di penjara. Entah itu jadi tukang bersih-bersih, tukang antar makanan, atau buruh bangunan. Jadi hidup mereka nggak bosen, bisa punya temen, dan bisa ngerasain agak sedikit bebas lah. Tapi yang namanya narapidana, mereka pasti punya rencana-rencana licik dan berusaha untuk kabur. Meskipun Alcatraz dikatakan tidak bisa ditembus dari luar maupun dalam, ada sekitar 36 narapidana yang sudah sempat berusaha kabur, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya, ada 3 narapidana yang berhasil melarikan diri. Dan berita keberhasilan mereka mengejutkan semua orang. Pada awal tahun 1960-an, narapidana bernama Allen West punya rencana untuk kabur. Allen West adalah perampok yang kurang lebih sudah pernah ditangkap 20 kali lebih. Sudah pindah-pindah ke banyak penjara. Dan terakhir, kembali ditangkap akibat mencoba kabur dari penjara. Makanya, Allen dipindahkan ke penjara Alcatraz. Rupanya di Alcatraz, Allen bertemu dengan 3 narapidana lain yang dulunya sempat mendekam di penjara yang sama juga. 3 narapidana ini adalah kakak beradik John Anglin dan Clarence Anglin, serta Frank Morris. Kakak beradik John dan Clarence Anglin berasal dari keluarga besar yang tinggal di desa dan sangat-sangat kekurangan secara finansial. Hampir semua keluarga besar mereka adalah petani dengan penghasilan yang sangat minim. Jadi waktu John dan Clarence sudah remaja, mereka memutuskan untuk merantau, tapi waktu sampai di kota malah jadi perampok. Mereka berdua pertama kali masuk penjara di usia 14 tahun. Setelah mendekam hampir 30 tahun di penjara, mereka pernah dibebaskan, lalu ditangkap lagi karena usaha perampokan, dan kali ini dimasukkan ke Alcatraz. Sedangkan napi bernama Frank Morris adalah anak terlantar yang dibuang oleh orang tuanya waktu masih berusia 11 tahun. Waktu itu, Frank yang kebingungan dan sendirian, hidup luntang-lantung, dan ujung-ujungnya dia mulai melakukan pencurian. Frank pertama kali masuk penjara waktu masih berusia 13 tahun. Dan terakhir, dia dijebloskan ke penjara Alcatraz karena mencoba melakukan perampokan bank. Jadi, Allen, John, Clarence, dan Frank Morris semuanya sama-sama penjahat kelas kakap, perampok ya lebih tepatnya.
Dan mereka berempat setuju untuk mencoba kabur dari Alcatraz. Rencana kabur mereka ini diketahui oleh para narapidana lainnya, tapi mereka semua malah mendukung, gak ada yang cepu. Mereka pengen lihat, bisa nggak sih sebenarnya keempat narapidana kelas kakap ini membobol Alcatraz? Semuanya mendukung dan penasaran. Keren juga ya solidaritas mereka. Tapi banyak juga yang skeptis dan merasa rencana ini bakal gagal. Cuman tetap aja mereka semua pada diem-diem menjaga rahasia ini dari para sipir dan memantau. Waktu itu mereka nggak tahu keempat napi ini sangat pintar dan sangat hati-hati dalam merencanakan pembobolan. Rencana untuk kabur dari Alcatraz ini dijalankan selama kurang lebih 6 bulan. Hal pertama yang dibuat oleh para narapidana ini adalah kepala manusia palsu, yang masing-masing menyerupai kepala mereka sendiri. Dibuat dari potongan kertas, tisu toilet, sabun, dikikis, dicampur semen, kemudian dicat dan ditempeli rambut manusia asli yang rupanya kayaknya sih diambil oleh Clarence yang bekerja sebagai tukang cukur di tempat salon penjara. Jadi emang ada tempat cukur rambut di penjara ini dan Clarence sempat kerja jadi barber. Kepala palsu ini mereka buat di bengkel yang memang sudah sering dipakai oleh para narapidana untuk melakukan pekerjaan penjara. Tapi waktu itu rupanya nggak terlalu dicek oleh para sipir. Bengkel ini dijadikan sebagai tempat bekerja rahasia para narapidana untuk membuat alat-alat yang nantinya bakal membantu usaha mereka melarikan diri. Salah satunya adalah kepala palsu ini. Begitu kepala sudah selesai dibuat, mereka taruh di atas kasur, mereka tutupi pakai selimut sedikit, dan kalau diintip oleh sipir penjara, sekali lewat beneran kayak kepala manusia. Jadilah mereka berhasil mengelabui para sipir selama berbulan-bulan. Nah, kalau kepala palsu ini sudah mereka taruh di kasur masing-masing, para narapidana mulai melakukan rencana kedua, yaitu membobol ventilasi yang ada di bawah wastafel masing-masing sel penjara. Kebetulan, sel John, Clarence, Frank, dan Alan semuanya berdekatan. Sengaja mereka nge-request emang pengen sebelahan dan rupanya boleh. Gue juga nggak tahu kok bisa. Jadi makin mudahlah mereka untuk berkomunikasi. Begitu jam tidur tiba, mereka langsung meletakkan kepala palsu mereka. Terus merekanya sendiri nih ngumpet di bawah wastafel untuk membobol ventilasi yang ada di bawah situ. Ventilasi ini dibobol menggunakan sendok yang mereka curi dari kantin, terus disambung ke mesin vacuum cleaner. Bukan mesin vacuum cleaner biasa, karena mesin ini juga sudah mereka modif untuk menjadi semacam bor. Jadi emang mereka-mereka ini pinter banget, dan mereka cuman pakai bor ini waktu ada jam musik. Jam musik itu adalah jam di mana seluruh narapidana boleh memainkan alat musik mereka. Jadi penjara ini bakal bising banget dan suara bor nggak bakal kedengeran. Sedikit demi sedikit dinding ventilasi mulai rapuh. Dan kalau udah ada yang berhasil bolong-bolong nih, mereka tutup lagi pakai kardus, terus ditimpa pakai alat musik mereka. Jadi nggak kelihatan oleh para sipir. Berhubung mereka semua pernah disuruh menjadi kuli di bangunan ini, mereka cukup tahu sistem bangunan ini tuh kayak gimana. Jadi di belakang ventilasi yang berusaha mereka bobol, ada semacam koridor untuk listrik yang mereka tahu udah pasti nggak dijaga. Nah, dari lorong ini mereka bisa manjat pipa, naik ke atas, lewat ventilasi udara, masuk ke bengkel tempat mereka membuat barang-barang yang membantu mereka untuk bebas. Ruangan ini juga nggak terlalu dijaga oleh para sipir, soalnya emang ruangan kosong biasa. Berhubung Alan adalah salah satu narapidana yang dipekerjakan sebagai kuli bangunan di bangunan itu, sering disuruh untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak, jadi dia tahu di atas bengkel itu ada lubang ventilasi yang kalau dibuka langsung terhubung ke bagian atas atap bangunan penjara. Jadi selama 6 bulan, Alan dan ketiga narapidana ini udah mulai mempersiapkan jalur buat kabur. Pokoknya mereka harus sabar dan juga harus menjalankan rencana dengan sangat tertata biar nggak ketahuan. Begitu jalur kabur mereka sudah selesai, hal terakhir yang harus mereka pikirkan adalah gimana caranya mereka bisa menyeberangi lautan. Jarak Pulau Alcatraz menuju San Francisco sekitar 1,5 mil. Mereka nggak mungkin bisa berenang, yang berarti mereka butuh pelampung dan rakit.
Masalahnya, dari mana mereka bisa memiliki dua alat ini? Setelah memutar otak, mereka punya ide untuk membuat rakit dan pelampung sendiri menggunakan jas hujan. Sedikit demi sedikit, mereka mulai maling jas hujan yang ada di penjara. Kadang minta dari narapidana lain, dan berhubung narapidana lain tahu dengan rencana ini, ya udah dibantuinlah oleh mereka. Anehnya, para sipir juga kayaknya nggak curiga waktu banyak narapidana yang bilang jas hujan mereka hilang. Jadi bisa dibilang dengan mudah keempat narapidana ini berhasil mengumpulkan 50 jas hujan yang kemudian mereka bentuk menjadi rakit dan juga pelampung dengan cara dilelehkan dengan uap yang lewat di pipa bangunan. Jadi selama berbulan-bulan, para sipir mengira keempat orang ini tidur karena dikelabui oleh kepala buatan, padahal mereka semua ada di atas, bikin alat dan persiapan untuk kabur. Akhirnya setelah bekerja keras selama sekitar 6 bulan, pada tanggal 11 Juni 1962 sekitar jam 9 malam, keempatnya mulai mengeksekusi rencana mereka. Lagi-lagi mereka meletakkan kepala palsu di atas kasur masing-masing. Terus mereka kabur lewat lubang ventilasi di bawah wastafel yang sudah mereka gali sedikit demi sedikit. Sayangnya, lubang yang ada di sel Alan rupanya enggak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi Alan enggak berhasil kabur. Yang berhasil cuma John, Clarence, dan Frank. Begitu ketiganya sadar bahwa Alan enggak berhasil kabur dari selnya, mereka bertiga mau nggak mau harus melanjutkan rencana sendiri. Mereka langsung naik ke atas, ke bengkel tempat mereka menyimpan pelampung dan rakit, terus manjat pipa biar bisa sampai ke atas bangunan yang ventilasi udaranya memang sudah mereka bobol. Nah, sekitar jam 10:30, sipir mengaku mereka memang mendengar ada suara kleng, kayak besi dibuka. Tapi waktu itu mereka kira itu cuman suara biasa. Seluruh narapidana di penjara juga mendengar suara ini. Dan mereka tahu, kayaknya berhasil nih, mereka kabur. Tapi mereka juga deg-degan, karena suaranya kan kedengeran banget ya. Mereka kira sipir bakal langsung ngecek bunyi ini. Tapi rupanya enggak. John, Clarence, dan ya Allah, Allahu Akbar, please. Kenapa sih ada suara-suara itu? John, Clarence, dan Frank langsung cepet-cepet kabur, pakai pelampung dan langsung menyeberangi lautan dengan rakit. Besok paginya, tanggal 12 Juni 1962, para sipir penjara mulai membangunkan para narapidana. Waktu lewat ke sel John, Clarence, dan Frank, mereka sadar ketiganya masih tidur. Terus dipanggil-panggil nggak bangun-bangun, akhirnya sipir ini masuk dan waktu dipegang, kepala palsu mereka jatuh. Dan waktu itulah para sipir sadar ketiganya sudah kabur dari penjara. Polisi dan FBI segera dipanggil, dilakukan pencarian besar-besaran, tapi hasilnya nihil. Ketiga narapidana ini lenyap dan gak pernah ditemukan lagi. Beberapa hari kemudian, setelah dilakukan pencarian, pihak kepolisian berhasil menemukan pelampung dan juga berbagai barang-barang pribadi milik ketiga narapidana. Ada dompet, foto yang terapung di atas air, yang menandakan kayaknya mereka bertiga tenggelam di lautan. Karena ketiganya sama sekali nggak meninggalkan jejak, FBI dan polisi yakin ketiganya emang meninggal karena rencana mereka gagal. Kayaknya sih tenggelam. Tapi, kalau memang ketiganya tenggelam, harusnya jenazah mereka mengapung dan bisa ditemukan. Karena tubuh para narapidana ini nggak pernah berhasil ditemukan, kuat dugaan bahwa mereka bertiga sebenarnya memang berhasil kabur. Jadi entah apa nasib ketiga narapidana ini, cuman mereka dan Tuhan yang tahu. Menurut pengakuan John dan Clarence Anglin, setiap kali ibu kandung John dan Clarence ulang tahun, mereka selalu menerima bunga dan juga kartu ucapan dari orang tak dikenal. Bahkan waktu ibu kandung mereka meninggal dunia, di pemakaman sempat ada dua wanita tak dikenal yang menggunakan makeup yang sangat tebal, baju aneh, berbadan besar, nangis di sebelah kuburan, tapi habis itu langsung cepat-cepat pergi. Yang kemudian kalau dipikir-pikir lagi, bisa jadi dua wanita ini adalah Clarence dan John yang menyamar. Sempat beredar juga sebuah foto yang katanya sangat mirip dengan John dan Clarence Anglin. Tapi berhubung waktu itu kondisi dan kualitas foto tidak secanggih sekarang, gambarnya agak ngeblur, jadi nggak ada yang tahu apakah itu memang John dan Clarence.
Sampai sekarang, kasus kaburnya ketiga narapidana ini masih menjadi misteri dan masih dianggap sebagai kasus yang aktif atau masih diselidiki. Pihak FBI baru akan menutup kasus ini kalau mereka sudah ditemukan, entah dalam keadaan hidup atau meninggal, atau ketika mereka bertiga sudah berusia 100 tahun, yang berarti sudah pasti mereka udah meninggal. Kisah kaburnya ketiga orang ini dari penjara Alcatraz sebenarnya disambut dengan positif oleh banyak orang. Soalnya rencana mereka sangat matang, pinter, dan kalau diingat-ingat lagi, kejahatan yang dilakukan oleh mereka bukan kejahatan kayak membunuh, merampok, atau memperkaos, tapi merampok bank. Jadi orang-orang biasa nih ngerasa ketiganya tuh enggak berbahaya untuk orang sekitar. Jadi banyak yang bilang, udahlah biarin aja mereka kabur, rencananya emang keren kok. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Gue yakin sih kalau mereka bertiga ini pembunuh atau pemerkaos, pasti reaksi orang-orang tuh beda. Ya untungnya meskipun mereka narapidana, mereka nggak menyerang masyarakat sipil ya. Oke, sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian semua yang sudah mendukung Ruang Gelap atas semua supportnya. I'll see you guys very soon in the next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.